PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro bersama tim INK Istana Mutikawro mempersembahkan cerita novel Rangsang Tuban. Karya dari Padma Susastra. Dalam episode pertama menceritakan Wewarah Becik. Setelah Pangeran Warikusumo berada di salah satu kerajaan, dia diterima oleh sang raja. Selamat datang di sana. Terima kasih Gusti, Raja yang kuasa di dunia. Semoga kewibawaan Paduka lestari. Sekali lagi abdi Paduka mengucap terima kasih atas sambutan Paduka. Siapa namamu? Dari mana asal-usulmu? Dan siapa orang tuamu? Daulat tuanku, nama hamba Warikusumo berasal dari sebuah pertapaan di Datulaya Tuban. Ibu hamba anak seorang pendeta. Ingkang Sinuwun mencatat dalam hati bahwa ayahnya masih dirahasiakan. Oleh karena itu tidak lagi bertanya, melainkan ditanya tentang tujuannya. Tujuanmu berjemur, apakah mempunyai kehendak yang penting? Dan apakah engkau dapat memastikan bahwa aku akan bersedia menolongmu tanpa menimbulkan kesulitan bagiku? Daulat tuanku, Gusti adalah raja yang besar kekuasaannya. Hamba memberanikan diri mengajukan permohonan sekiranya terpakai. Hamba ingin mengabdi kepada Paduka. Dengan keinginan apakah engkau mengabdi kepadaku? Di sini tempatnya orang-orang bodoh. Berbeda dengan negaramu di Tuban. Di sana banyak sarjana yang menyebarkan karangannya dan ditiru oleh raja-raja. Aku pun menirunya. Gusti, apa yang Paduka kemukakan itu benar. Akan tetapi hamba sendiri adalah orang yang tuna budi dan tidak berpengetahuan. Itulah sebabnya hamba meninggalkan Datulaya Tuban. Di sana pengabdian hamba ditolak. Kanjeng Pangeran melanjutkan kata-katanya. Karena telah ditolak itulah hamba berusaha sekuat tenaga untuk menghadap Paduka Raja yang bijaksana, pemurah dan berbelas kasihan pada orang yang menderita, sesungguhnya untuk mohon perlindungan. Mendengar kata-kata Kanjeng Pangeran, puaslah perasaan Ingkang Sinuwun, lalu kembali ke Purayegung dan Kanjeng Pangeran diajaknya. Ringkas cerita, pengabdian Kanjeng Pangeran diterima dengan baik. Siang malah ia selalu menghadap Baginda dan selalu memuaskan hati. Banyak karangan Ingkang Sinuwun yang telah diselesaikan oleh Kanjeng Pangeran Warikusumo. Ingkang Sinuwun menganggap mustahil jika Raden Warikusumo itu bukan keturunan bangsawan. Hal itu tampak dari budinya yang halus, kebijaksanaannya serta kesetiaannya terhadap kesanggupannya. Kemahirannya tentang rahasia kitab-kitab. Ingkang Sinuwun merasa perlu mengetahui dengan jelas perihal garis leluhur Raden Warikusumo, sehingga pada suatu saat bertanya, Warikusumo, jangan engkau terkejut. Saya ingin tahu siapa sebenarnya ayahmu. Sebab ketika dulu saya bertanya kepadamu, engkau hanya menjelaskan tentang kakek dan ibumu. Bagaimanapun juga, Kanjeng Pangeran terkejut mendengar pertanyaan Ingkang Sinuwun. Lama ia terdiam, hendak berbohong takut, akan tetapi hendak menjawabnya secara jujur pun khawatir penjelasannya akan dapat mengakibatkan kesulitan dirinya. Akhirnya bulat tekadnya hendak berkata dengan jujur dengan harapan akan mendapat belas kasihan Ingkang Sinuwun. Gusti Raja yang masyhur di dunia, semula hamba akan tetap merahasiakan nama ayah hamba untuk selama-lamanya. Akan tetapi rahasia itu sekarang akan pecah karena mungkin akan menimbulkan kemurkaan Raja Kekasih Dewa. Hamba tidak dapat lagi berbohong karena mati hidup hamba berada di tangan Paduka. Daulat tuanku, sesungguhnya ayah hamba bukan orang hina bina.
melainkan seorang raja diraja penguasa dunia bergelar Sri Narendra Prabu Sindupati yang memerintah di Tuban. Hamba ini putra yang tua, lahir dari seorang endang, kemudian adik hamba yang lahir dari permaisuri yang diharapkan menggantikan tahta Ingkang Rama. Ketika Ingkang Rama masih hidup, hamba diangkat menjadi Kanjeng Pangeran Kanjeng Adipati Anom. Hamba pun sudah menerima dengan tulus kemauan Ingkang Rama serta bersaudara dengan rukun. Kemudian Ingkang Rama mangkat dan Rayi Mas Kanjeng Pangeran Kanjeng Adipati Anom hamba nobatkan menjadi raja menggantikan Ingkang Rama. Lestari tanpa gangguan apapun. Selanjutnya hamba hendak kawin memenuhi harapan kakek enda. Kemudian dipaparkannya urutan riwayatnya sejak kegagalan perkawinannya, lalu hendak dibunuh di tengah hutan sampai akhirnya mengabdi pada Ingkang Sinuwun. Mendengar cerita Raden Warikusumo, mata Ingkang Sinuwun berkaca-kaca karena terharu dan kasihan. Ia segera turun dari tempat duduknya lalu memeluk Kanjeng Pangeran seraya ujarnya, Kanjeng Pangeran, orang yang mengalami penderitaan seperti Anda ini patut mendapat santunan balas dari seorang raja yang bijaksana sebagai pertolongan atas kesengsaraan Anda dari takdir dewa yang telah Anda derita. Walaupun saya tidak tergolong raja utama, akan tetapi sudah sepantasnya memberi pertolongan kepada Anda agar terlepas dari derita itu. Sekarang saya berharap Anda bersedia menerima sebutan Kanjeng Pangeran dari khalayak ramai disertai penghormatan yang pantas diterima oleh seorang Kanjeng Pangeran, putra seorang raja berdasarkan wewenang dan kemurahan saya. Kanjeng Pangeran lalu menyembah serta memuji keluhuran Ingkang Sinuwun. Kembalinya Kanjeng Raden Warikusumo bergelar Kanjeng Pangeran di Nagari Banyu Biru diumumkan secara luas. Dan sekiranya ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan roda pemerintahan, Agung pun benar-benar tidak mengecewakan karena telah terbiasa memegang kendali pemerintahan di Datulaya Tuban. Kanjeng Pangeran Warikusumo mendapat curahan kasih baginda. Tersebutlah Ingkang Sinuwun Heretambang itu hanya mempunyai putra seorang bernama Retnowayi yang didambakan menjadi putri mahkota. Ia dijejali pelajaran tentang ilmu tata negara, undang-undang negara, serta kepandaian berperang sehingga sempurna dalam menerapkan siasat yang rumit. Sebab kehendak Ingkang Sinuwun, walaupun ia wanita namun didapatkan dan diharapkan dapat menggantikan tahta Kedaton. Banyak raja yang melamarnya, akan tetapi selalu ditolak. Sebab harapan Ingkang Sinuwun, putrinya itu hendaknya kawin dengan seorang satria yang bijaksana, berbudi, setia akan janji sehingga dapat menjadi embannya senegeri. Sejak ada Kanjeng Pangeran Warikusumo, Ingkang Sinuwun tergerak hatinya untuk mengambil Kanjeng Pangeran menjadi menantunya. Pada suatu petang Kanjeng Pangeran dipanggil ke sanggar pamujan. Kanjeng Pangeran segera datang karena mengira ada suatu tugas penting. Ia masuk ke Pura Yagung dan sesudah dilaporkan oleh seorang abdi perempuan Kanjeng Pangeran lalu dipanggil masuk. Kanjeng Sinuwun duduk sendirian di kamar tulis lalu bertanya, Kanjeng Pangeran, apakah engkau mengerti kehendakku dengan memanggilmu ke sini? Daulat tuanku, hanya yang tertinggi yang mengetahui kehendak Paduka. Apakah engkau belum pernah kawin? Daulat tuanku, mengapa Paduka masih bertanya demikian? Hamba sudah pernah memaparkan riwayat hamba dari awal sampai akhir, yakni pada waktu Paduka menanyakan hal itu di Pura Yagung dulu. Sampai hari ini pun hamba belum pernah membicarakan masalah wanita, Paduka. Aku memang belum lupa akan segala ceritamu itu. Akan tetapi apa gerangan sebabnya? Tidak ada sebabnya selain watak hamba sendiri yang lugu. Lagi pula perasaan hati hamba belum dapat melupakan rasa cinta hamba pada tunangan hamba yang masih tetap melekat di hati sanubari, Paduka. Apakah untuk selama-lamanya tidak akan reda? Boleh jadi jika ada pertolongan dewa, hamba dapat memperoleh jodoh yang seimbang dengan keluhuran hamba. Misalkan bukan dewa, melainkan raja yang memberi pertolongan kepadamu, bagaimana? Sudah sepantasnya hamba tebus dengan nyawa dan tumpahan darah hamba.
Kanjeng Pangeran, jika tidak berkeberatan dan setuju, engkau akan kuangkat menjadi menantuku. Kanjeng Pangeran terkejut, lalu menyembah seraya ucapnya, Gusti junjungan hamba, raja yang diturunkan oleh dewa. Sesungguhnya hamba tidak menduga sama sekali akan kejatuhan bulan yang berada di Banyu Biru. Kanjeng Pangeran, mari ikut ke dalam Purayagung. Akan ku perkenalkan dengan putriku. Kuharap engkau tidak akan kecewa. Ingkang Sinuwun berjalan ke Purayagung, langsung menuju ke tempat tinggal Permaisuri. Karena di situ sepi, lalu berjalan menuju ke Putren, tempat tinggal putrinya. Ingkang Sinuwun berjalan terus. Ketika Permaisuri dan putrinya melihat kedatangan Baginda, kopoh-kopoh menyongsongnya. Sesudah semua duduk, Ingkang Sinuwun bersabda, Engkau kucari ternyata ada di sini. Apakah yang kalian lakukan di sini? Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus INK Istana Nguti Kawero.